Jamil. Untuk singkat waktu kami persilahkan Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Calon Digur Rahman yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan materi tentang umroh, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahkan kita semua. Di antaranya kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita semua pagi ini bisa berkumpul di Embil Asia dalam mengikuti pendataan haji tahun ini. Semoga saja hadirnya dan kumpulnya kita semua ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mari umroh yang akan saya sampaikan ini kita awali dengan membaca talbiyah dulu. Sebab talbiyah ini adalah satu-satunya zikiran haji yang harus kita baca walaupun tidak jadi rukun, walaupun tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'i memang sunnah, tapi harus ada yang mewajibkan talbiyah itu harus dibaca. Nanti setelah niat, baik itu niatnya umrah atau niatnya haji, langsung disambung dengan talbiyah. Ini catatan. Jadi kapan membaca talbiyah itu setelah kita mengucapkan niat dengan hati, langsung utamanya disambung dengan membaca talbiyah. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau obrolan yang lain. Setelah kita niat umrah, setiap kita niat haji, maka peraturannya harus disambung dengan membaca talbiyah. Tidak boleh dengan istilah walaupun beberapa kali, itu wajibnya seperti itu. Mari bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah nas'aluka ridha wa wa jannah na'udzu bika wa a'udzu min bika sakhatika wan nar. min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya wa hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa nar. qina adzabannar. Terkadang ada yang membuatnya diputus labbaik Allahumma labbaik, sama ya Pak. Tataran menurut ilmu bahasa kalau diterusin labbaik Allahumma labbaik, kalau diputus labbaik Allahumma labbaik. Paham begitu Bu? Aja menumbai bujau paham kan? Paham. Itu tapi itu harus. Jadi nanti kok beda-beda sih, ada yang labbaik Allahumma labbaik, ada yang labbaik Allahumma labbaik, sama saja Pak. Jangan nanti di dalam hatinya ini yang utama labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma labbaik, sama saja, terserah yang memimpin. Kalau yang memimpin ketua rombongan keterukul labbaik Allahumma labbaik ya kita ikuti. Kalau labbaik Allahumma labbaik ya kita ikuti. Dan sunahnya baca talbiyah itu 3 kali dulu, terus disambung dengan baca sholawat. Sunahnya seperti itu. Setelah baca sholawat, baca doa, minta ridho dan surganya Allah, dan minta dilindungi dari murka dan siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nus'aluka. Terus disambung dengan doa satu jagat, doa minta kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mestinya seperti itu. Tapi kalau terus labbaik Allahumma labbaik ya tidak apa-apa. Cuma harus di tengah-tengahnya sekian kali harus disambung, ada baca sholawatnya. Jangan labbaik labbaik terus tidak disambung dengan bacaan sholawat, sebab dalil atau mensunahkan Nabi seperti itu. Ini penting catatan Pak, catatan untuk bekal nanti. Kapan talbiyah itu dibaca? Setelah niat. Umpama kita niat yang gampang umroh, niat umroh labbaik Allahumma umrotan. Itu mulutnya, dalam hatinya niat ya Allah saya memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Apa katanya Bapak Ibu? Ya Allah saya memenuhi panggilanmu untuk sok ngomong nggak? Ya Allah saya memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Kalau niatnya dengan kata-kata labbaik Allahumma umrah. Atau orang Indonesia biasanya nawaitu umrata wa akhramtu biha. Aku niat umroh dan ikhramnya lillahi ta'ala. Apa katanya Bu? Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dengan ikhramnya karena Allah Ta'ala. Mana yang gampang tentang mengikuti ketua rombongan saya, ketua rombongan ketika dipandu. Bisa dewek beli dipandu ya biar apa-apa. Nanti harus dipandu atau harus bisa dewek Bu? Masa harus dipandu? Ya harus bisa dewek. Paham ya ibu-ibu? Harus bisa sendiri. Lah utamanya nanti ngikuti ketua rombongan untuk kompak. Tapi kalau umpamanya dididik bisa dewek, niat dewek dia apa-apa, itu bagus. Namanya sudah berilmu. Apa Bapak Ibu? Jawab aja menunggu. Sudah apa? Sudah berilmu. Jadi ketua rombongan itu untuk memandu Bapak Ibu, tapi kita sikapnya sudah berilmu sendiri. Paham gitu ya? Itu catatan tuh, sebab terkadangan lupa, masih awas, masih 7 bulan lagi berangkat hajinya. Jadi mulai sekarang soal dia cuma dulu aja, akhir Rajab, Ramadan, Syawal, Fituh 7 bulan lagi, bos bikinkan KB. Jadi suatu catatan penting. Walaupun ada buku panduan, terkadang buku panduan kaken Pak, tapi kalau hari catatan itu enak, sudah singkat, sudah ringkas.
Jadi itu apa sih labbaik? Labbaik itu bahasanya orang Mekah, orang Madinah. Kalau bahasa perbetulannya nun, dalam, nggi. Kita orang haji itu dipanggil, diundang, dipanggil oleh Gusti. Nah, ketika kita dipanggil kita jawab. Umpamanya, hai Haji Abdul Jalil, dalam. Makanya labbaik, nggi, nun. Itu artinya labbaik tuh. Kalau diterjemahkan jawaban dari panggilan. Apa Bapak Ibu? Jawaban dari panggilan. Jawaban dari Panggilan. panggilannya siapa? Allah. Panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kan orang haji, orang umroh itu jarang ake lagi oleh undangan. Diundang untuk berangkat haji, diundang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diundang ya kita jangan menang baik. Ketika diundang kita harus jawab. Kita ini ke sana sudah diundang, walaupun undangannya sejak dulu, tapi kita kesananya baru sekarang. Jawab labbaik, Allahumma labbaik, nun, nun dalam Gusti, labbaik ala syarika lak, nun dalam, tidak ada sekutu baginya, tidak sekutu bagi Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahamnya Pak? Wis mana ajak ya kayak itu saja. Jadi kalau labbaik itu maknanya apa? Memenuhi undangan, panggilan, menjawab panggilan, menjawab panggilan, baik itu untuk umroh atau untuk haji, maka talbiyah harus. Nanti rumusnya, semua zikiran haji, semua bacaan haji tidak ada yang wajib. Apa Bapak Ibu? Tidak ada yang. Nanti buku manasik segitu gedenya, segitu tebelnya tuh. Kalau kita nggak bisa nggak masalah itu. Tapi kalau talbiyah walaupun tidak wajib itu harus ada yang mewajibkan. Selain mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan, hanya satu. Jadi yang lainnya zikiran itu tidak ada yang wajib, semuanya itu sunnah. Kalau umpamanya ada yang tertentu dalam buku manasik kita tidak bisa, maka bisa digantikan zikirannya dengan yang lain, gampang. Kalau haji itu ibadah yang gampang dalam ucapan, tapi modalnya fisiknya harus kuat, fisiknya harus sehat. Sebab ibadah pengelan, ibadah kang bolak-balik, ibadah kang mondar-mandir. Allahumma semuanya sehat semua Bapak Ibu ya. Amin. Allah termasuk pembimbingnya, termasuk keterombongnya, termasuk kita semua di sini yang memberikan materi. Allahumma semoga diberi kesehatan. Amin. Allahumma. Lah itu. Apa Bu tentang talbiyah? Jadi nanti baik dalam umroh itu rukunnya umroh yang pertama adalah niat atau ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat menggunting atau mencukur rambut, yang kelima tatib. Itu yang wajib dikerjakan. Jadi di dalam haji itu ada rukun, ada wajib. Sekarang kita setelah tadi sedikit menerangkan talbiyah tentang praktek ibadah umrohnya. Umroh itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Apa Bapak Ibu? Ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Beda dengan sholat. Kalau sholat, puasa, ya rukun ya wajib ya rukun. Wajibnya sholat ada 17, rukunnya sholat ada 17, itu sama. Wudu, rukunnya wudu ada 6, wajibnya wudu ada 6, itu sama. Tapi kalau haji beda, antara rukun dengan wajib itu definisinya, prakteknya beda, ada perbedaan. Ini tentang haji dan umroh. Yang pertama rukunnya umroh yang 5 itu amalan yang wajib dikerjakan. Andaikan tertinggal salah satunya, umrohnya tidak sah. Sekali lagi, pertama rukunnya umroh. Apa rukunnya umroh itu? Amalan yang wajib kita kerjakan di dalam umroh. Apabila tertinggal salah satunya, umrohnya tidak sah. Apa katanya Bu? Aja di burie bae masa jawabnya tidak sah mawon. Aja di burie bae dari awal. Amalan yang wajib kita kerjakan di dalam umroh. Andaikan tertinggal, tidak ketinggal satu saja, ketinggal salah satunya, umrohnya tidak sah. Sebisa mana kudu apa lagi?
Apa rukunnya umroh itu? Amalan yang wajib dikerjakan di dalam umroh. Apabila tertinggal salah satunya, umrohnya tidak sah. Apa? Kenapa menambah heboh? Sok jawab, ibu-ibu sok jawab, bapak-bapak insya Allah. Tapi dikelinginya pada baik. Jadi yang 5 itu wajib kita kerjakan, tidak boleh ditawar. Tertinggal salah satunya, ya umrohnya batal, umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah ikhram. Ini antiknya dalam bab umroh haji itu. Niat disebut ikhram, ikhram disebut niat. Jadi kalau wudhu, niatnya wudhu ya satu, niatnya wudhu, tidak ada ikhramnya wudhu. Pahamnya apa? Sholat, niatnya sholat, tidak ada ikhram sholat. Tapi kalau haji dan umroh, ini dalam kitab-kitab fikih saya kaji, ikhram itu artinya niat, gampangnya begitu. Ikhram itu artinya niat. Niat juga bisa dikatakan ikhram. Jadi niat umroh berarti ikhram umroh. Niat haji ikhram haji, maka disebutkannya rukunnya umroh itu yang pertama ikhram atau juga niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat menggunting atau mencukur rambut, yang kelima tartib. Ini bahasnya begitu. Rukun umroh ada berapa Pak Bu? 5. Yang pertama niat atau ikhram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, rambut. Masa rambutnya baik? Menggunting atau bahasanya itu yang lengkapnya, bahasa aslinya menggunting atau mencukur rambut. Yang keenam tatib. Jadi kurang lengkap umpamanya menggunting rambut, bahkan nyukur riben kan begitu. Jadi bahasa asli hadisnya itu al-halqawi taksir dari Nabi harus mencukur rambut, halqur roksi, mencukur rambut. Dan para sahabat usul, wa kaifa ya Rasulullah, doa ilaina liman qasara ar-roksa, ya Allah lil muqassirin, ya Rasulullah lil muqassirin, doakan untuk yang menggunting rambut. Nabi pertama menganjurkan untuk menggundul, tapi kemudian sahabat, ya Allah untuk yang mengguntingnya. Nabi mengikuti, Allahumma arham al-muqassirin, semoga yang menggunting juga semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT. Jadi lengkapnya, baik rukun haji, rukun umroh itu bahasa lengkapnya, jangan dikurangi. Menggunting atau mencukur rambut. Menggunting dan mencukur itu untuk lelaki, tapi kalau perempuan menggunting saja. Wong wadon digulur rambutnya kok kayak tuyul wong wadon rambut. Jadi khusus untuk lelaki menggunting atau mencukur rambut, tapi kalau untuk perempuan hanya menggunting rambut. Yang kelima tartib. Hanya tartib itu yang dulu didahulukan, yang akhir harus diakhirkan. Yang mestinya dulu dikerjakan didahulukan, yang mestinya akhir dikerjakan diakhirkan. Yang pertama niat, tidak boleh niatin qobai'ah setelah tawaf. Itu kalau umpamanya niatnya diakhirkan namanya tidak tertib. Tawaf yang qobai'ah sa'i diri kalau tawaf itu namanya tidak tertib. Jadi yang 5 harus berurutan. Jadi tertib ini tidak kelihatan, kelihatannya setelah selesainya kerja. Jadi rukun yang 4 ini rukun yang kelihatan, yang diraba, tapi yang satunya ini adalah akibat. Apa akibat? Atau setelah mengerjakan yang 4 berurutan keluar ada kata-kata tartib. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau yang 4-nya sudah dikerjakan, niatnya atau ihramnya, tawafnya, sa'inya, menggunting rambutnya, terus muncul apa tartib. Jadi tartib ini akibat dari pekerjaan yang 4 diselesaikan berurutan. Sudah itu apa? Rukunnya umroh wajib dikerjakan, tidak boleh tertinggal satu pun. Kalau tertinggal satu maka umrohnya tidak sah. Itu apa? Rukunnya umroh. Terus ada wajibnya umroh. Apa Bapak Ibu?
Wajibnya umroh itu amalan yang wajib dikerjakan, tapi kalau tertinggal sengaja atau tidak disengaja, umrohnya masih sah, cuma wajib diganti dengan membayar dam. Itu bedanya. Kalau wajibnya umroh, amalan yang wajib kita kerjakan. Andai kan tertinggal disengaja atau tidak disengaja, umrohnya tetap sah, tapi harus diganti dengan membayar dan memotong satu kambing, disedekahkan di sana. Itu bedanya. Kalau rukun sih tertinggal batal, umrohnya batal, tapi kalau wajib masih ada sahnya umroh, tapi dengan catatan harus membayar dam. Harus membayar dam. Bayarnya dam apa? Dalam hal ini hanya satu, wajib memotong kambing, wajib memotong menyembelih kambing untuk dibayarkan, disedekahkan di sana. Andaikan wajibnya umroh ada yang tertinggal. Paham ya Bapak Ibu? Jadi bedanya kalau rukunnya haji tertinggal sama sekali umrohnya tidak sah. Kalau wajibnya umroh tertinggal, umrohnya masih sah, cuman harus diganti dengan membayar dam. Bayar damnya apa? Memotong kambing. Tidak perlu di sini, harus di sana. Itu bagi yang punya. Jadi kalau Al-Qur'annya menyatakan salah satun fil haji wasab'atun idza raja'tum, 3 hari dilaksanakan waktu di sana di haji. Kalau tidak bisa, tidak punya untuk bayar damnya, diganti dengan berpuasa selama 10 hari. Berapa hari Bu? 10 hari. Beli duit sama sekali, kamu bayar damnya. Jadi bagaimana? Ada gantinya, ada. Puasa berapa hari? 3 hari dikerjakan di sana, 7 hari dikerjakan setelah pulang di tanah air. Ini sama, damnya haji, damnya umroh seperti itu. Kalau meninggalkan wajib, kalau meninggalkan wajibnya umroh, wajib umrohnya masih sah, tapi wajib diganti dengan membayar dam. Kalau tidak punya membayar dam, wajib diganti dengan berpuasa berapa hari? 10 hari. 3 hari di mana? Di Mekah. 7 harinya pulang di tanah air. Lah ini kalau nanti bicara hari tasyrik haram puasa bagi kita di sini, bagi yang terkena dam tidak bisa membayar dengan menyembelih kambing, boleh, maka harus puasanya di hari tasyrik itu tidak masalah, monggo mawon. Atau bahkan harus kalau umpamanya waktunya mendesak. Jadi itu Pak luasnya. 5 hari haram puasa. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Yang ketiganya hari tasyrik nanti Idul Adha. Haram berpuasa hari riyaya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. 3 hari 11, 12, 13 hari tasyrik. Haram puasa tasyrik itu di sini. Tapi kalau yang haji, yang umroh terkena dam tidak bisa membayar dam, maka 3 hari ini puasa di hari tasyrik itu harus. Kalau waktunya mepet ya di hari puasanya. Tidak ada waktu lagi, 5 hari lagi pulang, ya sudah. Hari tasyrik itu untuk mengerjakan puasa membayar dam. Paham ya Bapak Ibu? Paham Bu? Aja menambah tidak tahu. Paham? Paham Angdi? Ya paham yang mana? Ayo. Gelendang ya. Membayar dam. Apa membayar? Dam. Kalau bisa memotong kambing, tidak bisa puasa berapa hari? 3 hari. Walaupun di hari apa? Tasyrik. 7 hari. Alhamdulillah, semoga semuanya tidak terkena dam. Amin. Semuanya selamat ya. Amin. Allahumma amin. Sebab nanti kalau kita cerita ke sana itu macam-macam cerita dalam haji loh Bapak Ibu. Lah itu.
Lah apa wajibnya umroh? Tadi rukunnya umroh sudah. Kita rukunnya umroh kan sampun diterangkan sedanten. Ada berapa Bu? Ada gangsa, ada 5. Yang pertama atau umroh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tatib. Hebat, cerdas namanya para ibu. Lah wajibnya umroh ini hanya satu. Apa Bapak Ibu? Wajibnya umroh hanya satu. Apa? Yaitu meninggalkan niat dari mikot. So ngomong apa? Meninggalkan niat dari mikot. Apa mikot itu? Mikot bahasanya orang sana. Bahasa perbutulannya kalau kita terjemahkan itu batas. Batas tertentu itu namanya mikot. Lah orang haji, orang umroh itu ada mikot makani, ada mikot zamani, ada batas waktu zaman untuk menentukan amalan haji atau umroh, ada batasan tempat untuk memulai melaksanakan umroh atau haji, itu namanya mikot. Dan mikot ada dua nanti, ada mikot zamani, ada mikot makani. Apa artinya mikot itu Bu? Batas. Apa? Batasan tertentu. Jadi orang haji, orang umroh itu ada batasan tertentu, baik batasan waktunya atau batasan tempatnya. Tidak seperti kita orang sholat itu di dalam mikot-mikot, di mana saja itu bisa untuk mengerjakan sholat. Kapan saja, waktu kapan saja kita bisa mengerjakan sholat. Sawal kapi tidak surat hafal mulu 12 bulan. Tapi kalau umrohnya, kita ini bicaranya umrohnya, umroh haji ini Bapak Ibu, bukan umroh selain haji. Kalau umroh selain haji itu sunnah. Artinya sunnah 24 jam 1 tahun penuh mangga, itu waktunya tidak ada batasan. Yang sekarang kita bicarakan umrohnya haji. Apa? Umrohnya haji. Kalau orang haji itu mesti ada umrohnya. Haji itu mesti, yang namanya haji itu merangkap, baik haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, itu mesti ada umrohnya. Lah umroh yang wajib itu umroh untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi umroh yang wajib, umroh yang fardu itu umroh yang mana? Umroh yang ketika kita mengerjakan ibadah haji. Ketika kita haji itu umroh yang wajib, umroh yang fardu. Selain itu sih kan baru pertama. Bukan. Jadi kalau umpamanya umroh sekarang berkali-kali itu maksudnya umroh sunnah. Apa Bapak Ibu? Umroh sunnah walaupun mengerjakan 5 kali, tapi tidak bareng dengan haji. Maksudnya umroh sunnah semua, belum mengerjakan umroh wajib. Umroh wajibnya itu bareng ketika berangkat ibadah haji, ketika berhaji. Nah tadi yang namanya umroh itu pelaksanaannya ada batasan tempatnya. Ini mutlak, baik umroh sunnah atau umroh haji ada mikotnya. Ada apanya Bapak Ibu? Mikot. Sekarang mikot zamani, mikot makani. Jadi umroh haji atau haji mikot zamani batas waktunya mulai tanggal 1 Syawal. Kalau kita umrohnya umroh untuk haji adalah waktunya mulai bulan Syawal tanggal 1 sampai terakhir tanggal 10 malam Idul Adha. Begitu dong tanggal 10 Idul Adha, tanggal 10 apa Ibu? Subuh Idul Adha, maka habis waktunya umroh, waktunya haji. Itu makanya bicara umroh haji atau bicara haji waktunya mulai tanggal 1 Syawal sampai malam tanggal 10 Idul Adha. Jadi kalau umpamanya orang dulu hajinya datang mulai Syawal, zaman kapal air katanya Pak Syawal udah pada datang di sana.
Lah itu sudah mulai umrohnya umroh untuk haji, namanya nanti hajinya haji tamattu. Lah tadi apa? Kapan batas atau mikotnya umroh itu? Batas, jadi sekali lagi, kalau umroh sunnah waktunya 1 tahun penuh, kapan saja. Paham ya Bapak Ibu? Bulan apa saja, minggu apa saja, jam berapa saja, 1 tahun. Tapi kalau umrohnya haji, itu nanti ada mikotnya. Mikotnya namanya mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamaninya mulai masuk tanggal 1 Syawal. Tanggal berapa? Saya akan haji. Lah waktu masuk tanggal 1 Syawal itu, maka kita sudah masuk waktunya mengerjakan umroh. Umrohnya umroh haji, nanti hajinya haji tamattu. Paham ya Bapak Ibu? Umrohnya umroh haji. Sampai kapan ya? Nanti akhirnya sampai terakhir itu bicara hajinya. Lah umpama mikot makaninya apa Bapak Ibu? Batasan tempat. Batasan tempat. Jadi haji itu ada tempat-tempat tertentu untuk memulainya.